أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Syarat yang kedua untuk sahnya mengikut imam, alla ya'taqidal ma'mum wujuba qada'i sholati 'alal imam. Makmum tidak meyakini bahwa imam wajib mengqadha salatnya. Makmum tidak meyakini imam wajib mengqadha salatnya. Jadi kalau makmum yakin ini imamnya bakal mengganti ini, sembayangnya sekedar menghormati waktu aja, nanti bakal diganti imam ini sembayangnya lagi. Nah kalau itu kita nggak boleh berjemaah sama dia, karena intinya sholat yang dikerjakan imam tidak menggugurkan kewajiban buat imam. Buktinya nanti wajib diulangi balik. Cemana maksudnya? Belum nyambung ya? Belum nyambung. Belum dikasih contoh. Contoh kamuqimin tayammama, seperti orang mukim tapi tayamum. Maksudnya dia memang berada di tempat itu yang biasa tempat itu ada air. Pas saat itu naas, air nggak ada, terpaksalah dia tayamum. Nah tayamum, sembahyang dengan menggunakan tayamum di tempat yang biasa ada air, ini sholatnya tidak gugur kewajibannya. Itu sekedar menghormati waktu. Nanti kalau jumpa air wajib ulang sembahyang. Tapi kalau kita sholat di satu tempat yang memang tempat itu adatnya, kesehariannya memang nggak ada air, susah. Ada air paling untuk minum. Kok sholat ya orang tuh biasa tayamum aja. Nah kita datang di tempat itu seperti biasalah. Mereka yang penduduk setempat ya begitu, kita yang datang ya begitulah, orang memang air tak ada. Maka sembahyang kita di tempat itu, begitupun penduduk setempat yang sembahyang di situ, ini kewajiban sholatnya gugur karena dia sembahyang dengan tayamum di tempat yang terbiasa tidak ada air. Itu gugur kewajibannya. Umpama nanti ada air, nggak wajib diganti sembahyang. Tapi kalau tempat ini adatnya ada air, biasanya ada si air, tapi waktu itu naas memang air susah, nggak ada sama sekali. Umpamalah tiba-tiba 3 hari air pam itu nggak ngalir lah, ya gawat nih. 3 hari udah nih, air yang ada pun stok habis lah itu deh ya. Nah, jadi macam mana ini? Oh karena memang nggak ada air di tempat itu, tapi biasanya ada air. Waktu itu pas nggak ada air, bermasalah lah misalnya pamnya itu, sehingga nggak apa, ada kebocoran, dimatikan orang tuh lah, stop, dibetulin dulu. Betulin ini 3 hari, berarti nggak ngalir tempat awak 3 hari. Tapi kalau misalnya nggak ngalir di sekitar wilayah ini, sana ngalir, ya kita wajib lah cari air situ. Ini enggak, suatu wilayah itu memang enggak ada, mati semuanya. Nah, jadi macam mana ini? Enggak lah sampai gara-gara mau sembahyang berwudhu kita ke Tanjung Berawa lah, terlalu jauh itu. Sekedar untuk sholatnya Tanjung Berawa sama sembahyang. Kenapa kok bapak sholat Tanjung Berawa? Situ yang ada air, sekitar ini enggak ada air semuanya. Enggak sampai wajib lah kita dituntut harus ke Tanjung Berawa mencari air itu, karena udah dihitung terlalu jauh. Nah, jadi kalau misalnya
Bandar Kelipah nggak ada, tapi Tembung ada. Kalau Bandar Kelipah Tembung itu nggak jauh, cari ke sana air. Kalau perlu dibeli. Bawa pakai becak atau bawa pakai galon isi ulang itu. Beli, tuangkan kemari, bisalah untuk pakai wudhu kan. Ini enggak, sekitar wilayah kita ini susah, nggak ada air. Galon-galon pun habis diborongin orang. Bukan untuk wudhu, tuh minum. Itu cuci piring, itu vital itu. Nggak bisa makan, nggak ada tempat. Apalagi itu lah untuk makan, untuk minum, cuci piring. Wudhu, tayamum aja. Padahal biasanya ada air melimpah-limpah pun, banyak air. Pas itu memang karena kasus tadilah sehingga air nggak ada. Nah, kita tayamum, sembayanglah. Ini tayamum yang di tempat biasa ada air, lantas kita sembahyang di situ. Ini sholatnya sekedar menghormati waktu saja. Nanti kalau airnya normal, selama yang kita sembahyang pakai tayamum itu wajib ganti. 3 hari, ya 3 hari ganti. Sehari, ya 1 hari ganti. Oh cuma sekali aja ya sewaktu sembahyang, ya udah sekali aja. Seberapa yang kita sembahyang pakai tayamum itulah wajib ganti. Yang kita sembahyang itu sekedar menghormati waktu. Sama kayak kita sembahyang nggak ada air, nggak ada debu, kayak di atas pesawat, air nggak ada tapi nggak boleh untuk wudhu itu. Nanti kalau semua berwudhu, pertama air nggak cukup, kalaupun cukup konslet bahaya. Di penerbangan nggak boleh sembarangan kita ngapakan air. Nah, jadi bagaimana? Ya udahlah, kalau ada debu tayamum. Memang di pesawat ada debu. AC semua kok nggak ada, ya udah. Kalau kita mau berwudu air nggak bisa dipakai, nggak ada, atau ada tapi dilarang pakai, kemudian ganti tayamum. Kalau ada debu, ternyata debu nggak ada, ya udahlah sembayang, sekedar menghormati waktu. Sembayang kita sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban waktu itu. Ini sekedar menghormati waktu. Nanti kalau kita turun dari pesawat, kondisi sudah normal, ya wajib kita ulang lagi sembahyang. Nah, bagi jamaah haji, jamaah umroh yang kebetulan nggak bisa dijamak sholatnya, harus terpaksa di atas pesawat, diganti tuh. Ditambah pun yang sembahyang kita nggak sempurna. Di mana nggak sempurnanya? Ngadap kiblatnya pun nggak jelas, rukuk sujudnya pun sekedar isyarat, gini aja. Mana mungkin sujud? Depan kita udah tempat duduk orang, sujud di mana? Nah, rukuknya pun bungkuknya nggak bisa rukuk normal, sekedar aja. Nah, jadi ketika itu sekedar menghormati waktu saja. Nanti dalam kondisi normal kita wajib mengulangnya kembali. Nah begitu juga lah kita sembahyang di satu tempat yang biasa tempat itu ada air, kayak wilayah kita lah. Tiba-tiba naas, waktu itu memang air susah, nggak jumpa. Ada pun untuk minum lah paling, untuk wudhu nggak dipergunakan, sayang. Nanti stok untuk minum susah. Jadi milih minum apa milih wudhu? Kalau air itunya lah. Kalau dipakai wudhu nggak bisa minum. Kalau pakai minum nggak bisa wudhu. Pilih mana? Ya minum lah. Karena kalau nggak bisa berwudu, nggak kita gunakan wudu, kita gunakan untuk minum, pilihannya masih ada, tayamum. Tapi kalau wudu minum debu gitu, nggak mungkin. Kan minum air. Nah, kalau tayamum baru pakai debu. Tentu milih tayamum pakai debu daripada kan kita berwudu minumnya pakai debu. Nah, airnya udah habis. Kan nggak mungkin diminum debu. Tentu kita pakailah air ini untuk minum, walaupun konsekuensinya kita berwudu nggak bisa, gantilah dengan tayamum pakai debu. Nah, mengingat karena tempat ini biasanya ada air, ini naas sajanya, maka sembahyang kita ketika itu tidak, walaupun sah, tidak menggugurkan kewajibannya. Sehingga nanti kalau jumpa air dalam kondisi normal kembali,
sembahyang yang kita kerjakan dengan tayamum itu wajib diulang. Karena sholat dengan tayamum itu sekedar menghormati waktu, mengingat karena tempat itu biasanya ada air. Beda kalau memang tempat itu biasanya nggak ada air, seperti biasanya ya waktu kita di situ nggak ada air, ya udahlah kita sholat dengan tayamum. Nah, tayamum dengan sholat dengan tayamum ini itu sudah menggugurkan kewajibannya, sehingga umpama nanti ada air pun nggak wajib kita mengulang kembali sholat itu, karena sholat itu sudah gugur dengan sebab kita tayamum di tempat yang memang biasanya tidak ada air. Jadi itu menentukannya, tempat yang biasa ada air atau tidak ada air itu menentukan wajib ngulang atau tidak, gugur kewajiban atau tidak. Kalau tidak gugur kewajiban, sekedar menghormati waktu, berarti tempat itu biasa ada air. Nah, was kita datang naas, nggak ada air, ya udah kita dan penduduk setempat yang ketika itu bertayamum sholat. Nah, ini sholatnya sekedar menghormati waktu, tidak menggugurkan kewajibannya, sehingga nanti wajib diulang. Karena mengulangnya itu sudah lewat waktu, namanya qodoan. Nah, kita tahu imamnya ya sama kayak kita juga. Orang memang biasa ada air di tempat ini. Pak, kayak mana nih? Ya udahlah, apa boleh bola, air nggak ada. Pilih mana? Pilih minum apa pilih tayamum? Ya pilih minum lah Pak. Nah, pilih minum apa wudhu? Ya pilih minum lah. Ya udah, wudhunya ganti tayamum. Ya udahlah. Kita ngerti nih. Wah, ini sekedar menghormati waktu nih, nggak gugurkan kewajiban. Boleh nggak mereka berjamaah? Nggak boleh. Kalau berjamaah nggak sah. Kenapa? Karena dalam keyakinan makmum, imamnya kan sama kayak aku juga. Nanti kalau ada air wajib diganti sembahyangnya. Nah, maka mereka tidak boleh saling berjamaah. Yang manapun jadi imam nggak boleh. Salat masing-masing lah. Nah, salat masing-masing. Umpama Jumat gimana? Ya, Jumat itu disyaratkan sahnya harus berjamaah. Sementara jamaahnya nggak sah. Jadi kemana nih? Ya udah zuhur, berjamaah zuhur, gugur dengan sendirinya Jumat. Karena nggak mencukupi syarat untuk sahnya Jumat. Syarat sah Jumat berjamaah. Ini berjamaahnya nggak sah. Kenapa? Karena wajib diulang. Jadi ketika itu kewajibannya bukan Jumat tapi zuhur. Tapi zuhurnya nanti juga wajib diulang begitu apa jumpa air. Fa iza jatama'a nafarun, apabila berhimpun beberapa satu kelompok lah, sekian banyak orang berhimpun, wa kullu wahidin minhum, dan tiap-tiap seorang di antara mereka yang satu kelompok itu yajibu alaihil qada, wajib atasnya mengqada. Semua wajib mengqada. Karena memang mereka sholat dalam kondisi di tempat yang biasa ada air, lalu mereka sholat dengan tayamum, maka semua wajib diqadha. Karena semua wajib mengqadha sholatnya, sholat yang dilakukan waktu itu sekedar menghormati waktu, maka ketika itu shallu furoda, sholatlah mereka masing-masing sendiri-sendiri, tak boleh dilakukan dengan berjamaah. Kalau berjamaah sah nggak sembahyang mereka? Nggak sah. Kenapa? Karena semuanya wajib mengqadha. Mengingat tempat itu biasa ada air, waktu itu nggak ada air, ya tayamum. Sholat dengan tayamum di tempat yang biasa ada air, ini sholat sekedar menghormati waktu, tidak menggugurkan kewajibannya. Walaupun sholat itu menghormati waktunya sah, tapi nanti wajib diqadha. Karena semua paham wajib diqadha semua, maka yang manapun di antara mereka tidak boleh jadi imam. Jadi kayak mana sebaiknya? Ya udahlah, masing-masing aja lah, nggak usah berjamaah. Kalau berjamaah malah nggak sah. Bukan nggak sah jamaahnya, tapi sah sembahyangnya. Nggak sah jamaahnya plus nggak sah sembahyangnya. Pilih mana? Maksa berjamaah tapi nggak sah, atau masing-masing sah? Ya masing-masing. Sama kayak begini.
salah satu syarat sah berjamaah, imamnya itu harus fasih. Ternyata ada 5 orang datang berjamaah, masing-masing nggak ada yang fasih. Satu sak lah kita bilang, nggak ada yang fasih, hancur semua bacaannya. Nah, yang hancurnya itu beda-beda pula. Kalau hancurnya sama-sama yang lain fasih semua hurufnya. Cuman bilangkan ain saja yang nggak fasih. Ketidakfasihannya sama hurufnya, satu aja. Kalau itu masih boleh jemaah, masih bisa berjemaah. Tapi kalau beda-beda, ini ainnya bermasalah. Yang ini bagus, tapi kopnya jadi kaf. Yang di sini hak kecil alhamdu dibaca alhamdu, itu pula haknya bermasalah. Nah, pokoknya masing-masing ada masalah lah, dan masalahnya berbeda-beda. Nah, kira-kira boleh nggak mereka berjamaah? Nggak boleh. Yang manapun jadi imam nggak boleh. Lalu kalau nggak boleh yang manapun jadi imam, ya nggak ada imam kan? Ketika nggak ada imam, apa bisa berjamaah tanpa imam? Nggak bisa. Berarti sembahyang mereka harus masing-masing. Nah, disinilah ketika yang rajin jamaah itu jahil-jahil, nggak ngaji, dia bilangnya gini, masa kita udah berkumpul di sini, payah-payah wak ngumpul-ngumpul di sini, udah hujan-hujan dipala-palai, biar supaya bisa berjamaah, udah sampai sini nggak berjamaah, sayang lah 27 derajat hilang gitu saja. Udahlah, perkara imam kalau nggak ada akar rotan pun jadi, nggak ada rotan akar pun jadi. Udahlah bapak lah, aku nggak pase, ya udahlah, bapak nggak pasenya kan sikit-sikit aja. Nah, nggak pase memang, tapi kan lebih parah bacaan saya dari bapak. Udah bapak aja maju, nggak ada akar, nggak ada rotan, akar pun jadi. Habis yang pase-pase berhalangan semua. Yang nggak pase kita pula yang datang. Ya udahlah, nggak ada rotan, akar pun jadi. Itu rumus nggak bisa dipakai untuk di sini. Karena hukumnya kan sudah baku. Syarat sah jadi imam itu harus fasih. Ketika nggak fasih, nggak sah dia jadi imam. Jadi nggak boleh pakai rumus nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya fasihnya ini, tapi tingkat fasih orang itu kan beda-beda. Ada ponten 10, ponten 9, ponten 8, ponten 7, ponten 6. Nah, yang ponten 10 nggak datang, ponten 9 nggak datang, ponten 8 datang. Boleh nggak pakai rumus ini? Boleh. Tak ada rotan, akar pun jadi. Ini bukan rumus sahnya syarat sah imam, rumus yang afdol jadi imam. Nah, kalau untuk afdol boleh kaidah pakai tadi. Enggak ada rotan, akar pun jadi. Enggak ada yang ponten 10, ponten 8 pun jadi. Toh yang ponten 8 sah enggak jadi imam? Sah. Jadi syarat sah itu sudah tercukupi. Cuman memang kalau ada yang ponten 10, afdolnya yang ponten 8 jangan maju. Yang ponten 10 lah yang lebih baik maju. Sama kayak begini, sama-sama pandai nyetir, bisa insya Allah selamat sampai ke tujuan. Cuman kalau bapak nih udah jalanan dia itu maaf lobang dimanapun dia udah tahu. Sementara kita nggak paham lobang, tapi insya Allah walaupun nggak paham lobang ya kita tuh udah biasa nyetir. Nah, kalau ke Padang aja ya insya Allah lah bisa gitu. Cuman kalau bapak ini memang supir Medan Padang, mana lebih afdol yang jadi supir? Yang Medan Padang itu memang udah jalanan dia, maaf merem pun dia tahu di mana lubang. Kira-kira begitulah. Saking kan dah hafal dia lubang itu di mana. Gimana Pak saya ini? Nah, tapi sekiranya misalnya, aduh ngantuk aku, pakai serep yang ponten 8 tadi, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya Pak Saidi lah, Pak Saidi serepin lah, aku ngantuk. Saya naik gratis pun nggak mau lah. Ya, Pak Saidi belum pernah bisa nyetir Pak Saidi. Nyetir mobil bisa? Nggak bisa kan? Nah, tiba-tiba saya disuruh nyerepin. Penumpangnya gini semua jantungnya. Baru naikkan gigi aja kudak.
Cuman apa Sayyidi? Ya udahlah tawakal tuh Allah aja lah. Oh imam. Tawakal aja lah sama Allah Ta'ala. Selamat enggak apa boleh buat. Enggak berani kita. Nah gitu juga lah jadi imam. Orang dia enggak fasih, memang enggak bisa. Cukup syarat sah itu enggak ada sama dia, enggak cukup. Tiba-tiba dia maju aja. Kan sama kayak Pak Saidi yang jadi sopir itu kira-kira. Was-was enggak dalam hati kita? Was-was, takut lah. Enggak lah. Turun semua lah penumpangnya begitu Pak Saidi megang setir kan. Nah, begitu juga lah kita. Siapa imamnya? Bapak tuh. Bapak tuh wong ain aja jadi Hamzah kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong kayak gitu kok jadi imam. Habis kayak mana? Enggak ada yang lain. Udahlah, enggak usah dipermasalahkan kali. Agama ini jangan dipersulit. Dipermudah-mudah aja. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Dalilnya betul, tapi menempatkan dalilnya salah. Ini bukan dipersulit, memang itu syarat aturan yang sudah mengikat kita. Maka kalau syarat itu kita pakai bukan mempersulit. Yang mempersulit tidak disyaratkan begitu, tapi kita bikin seperti itu, ngada-ngada kita. Itu baru namanya mempersulit. Makanya hukum itu udah dipatok-patokin. Yang sudah ada patoknya, jangan dipersulit, jangan dipermudah. Dipersulit yang tidak jadi syarat kita syarat-syaratin. Kan nyusah-nyusah itu namanya. Nah, contoh kayak ibu-ibu lah. Kalau kita udah hubungan suami istri, katanya tidak boleh megang apapun. Wajib cepet mandi. Kalau seandainya masak nasi, itu haram dimakan nasi yang dimasak karena kita masih kotor dalam keadaan junub. Kalau kita manasi sayur, haram sayur itu dimakan. Pokoknya cepet wajib karena ibaratnya kita mijak bumi menjerit. Waduh, kalau bumi menjerit lompatlah dari tempat tidur kalau mandi. Begitulah. Nah ini kan mempersulit-sulit betul karena hukumnya nggak gitu-gitu juga. Tujuannya bagus, tapi salah merubah-rubah hukum. Nah, kok sampai haram dimakan? Tapi kalau maksudnya kan supaya jangan ditunda-tunda mandi wajib. Begitu junub bangun tidur segeralah mandi. Jangan lagi. Maksudnya bagus. Cuman jangan dirubah hukum itu sampai haram lagi. Nanti kena kayak begini ya. Kalau junub haram masak. Lah kalau haid kan lebih parah dari junub. Mana lebih parah hadasnya? Junub apa haid? Haid. Junub puasa masih bisa. Tapi kalau haid haram puasa. Jadi lebih parah haid. Nah, kalau ibarat masak nasi dimakan haram, lah kalau istri kita lagi haid haram dimasak, terpaksa beli. Nah, kalau haidnya 7 hari, kalau berdua pengantin baru masih mending. Lah kalau anak udah 5, istri 1, kita 1, 7, sarapan aja lontong berapa? 10.000 pakai telur. Kali 7, 70.000. Pagi-pagi udah 70.000. Makan siang 1 bungkus 15.000. Kali 7 udah berapa? Belum lagi makan malam. Ayo mak, kalau kayak gini tumpur lah ini. Nah itu kan mempersulit itu namanya. Kalau itu mempersulit. Karena nggak sampai harus kayak begitu hukum itu. Nah, baik. Mata itu pasang betul-betul. Nah, alhamdulillah. Oh ada alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ada salawatnya. Ittaqullah. Ada wasiat takwanya. Terus dibaca ayat Quran. Wal asri innal misalnya. Dah, cukuplah itu. Itu ceramah-ceramah ada bla 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 bla, udahlah. Nah. Berarti pas naik khutbah yang kedua lagi, melotot lagi matawa, ngirain. Sehingga tahu pasti kita. Enggak ragu-ragu. Kalau kurang ya kurang, tahu pasti. Kalau memang iya dibaca ya tahu pasti kita. Umpama ada orang bilang,
ada itu belum dibaca tadi sholawat, kita bisa bilang, udah, saya dengar, saya perhatikan tadi. Nah, gitu. Iya. Yang bilang bodoh semua siapa? Oh, bukan khotibnya, bukan. Yang bantu. Ya diulangin aja zuhur. Iya. Yang nanya dalilnya siapa? Yang nanya dalilnya yang jubah-jubah. Oh. Iya. Ya udah. Jadi yang mana Jumat waktu itu ya wajib diulang zuhur. Wajib ulang zuhur. Yang wajib Jumat, yang sholat Jumat waktu itu di sini wajib diulang sholat zuhur. Kalau pasti memang khutbahnya tidak ada sholawatnya. Kalau khutbah itu direkam itu mana, Ustaz? Direkam, boleh. Enak kan begitu. Iya. Kita nggak engkel-engkelan gitu kan. Betul. Kan begitu, Bet. Ini cuma ngomong aja pun nggak yakin orangnya kan. Direkam, nah. Iya. Kalau begitu rekam. Nah, kata orang kapan direkam. Jadi tahu semua cara. Iya. Jadi kalau nggak ada teman pun jadi berdebat gitu. Yang satu bilang udah, yang satu bilang belum. Tapi kalau sepakat bilang belum, ya udah. Kalau direkam kan, ini bisa. Atau enggak pala direkam, tapi semua dengar dan semua ngerti. Ngerti bahwa itu rukun, tahu ngaji lah gitu kan. Dan didengar betul-betul. Ketika khatibnya bilang udah saya baca, tapi ada 20 orang bilang belum. Kira-kira kalah suara enggak khatibnya? Kalah suara. Dia ngulang itu. Tapi ini enggak, awak sama awak. Cuman apa baca? Enggak tahu juga. Bapak kurasa udah tadi. Kacau kita. Karena gini Ustaz, kadang sebagian orang nggak tahu agak ngaji. Nah, kata ngaji kan saya ngaji ini kesadaran sholat berdebat kan nggak bagus, direkam. Nah, begitu. Ya betul. Kalau memang dikhawatirkan bisa di antara kita itu apa ya, rekam. Nanti begitu udah katanya, kita buka rekaman. Baiklah. Balik ke laptop. Jadi sholat masing-masing ya. Ketika syarat sah sholat itu tidak tercukupi berjamaah, jangan paksa harus berjamaah. Hanya ingin dapat 27 derajat. Kalau ini jangankan 27 derajat, wong sembayangnya aja nggak sah. Dari mana 27 derajat itu datang? 27 derajat itu baru dapat kalau sembayangnya sah. Ini sembayangnya nggak sah kalau berjemaah, mengingat karena syaratnya nggak tercukupi. Jadi kalau syaratnya nggak tercukupi, nggak sah sembayangnya, otomatis 27 derajatnya pun ya nggak dapat. Jadi jangan maksa. Untuk dapat 27 derajat itu jangan maksa. Sehingga saking maksanya syaratnya itu dilanggar semua. Makanya ya disinilah Allah bilang kan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan yang tak berilmu? Itu bukan nanya Allah itu. Kalimatnya memang istifham, kalimat bertanya, tapi dalam ilmu balaghah namanya istifham litakrir. Kalimatnya bertanya tapi isinya penegasan. Allah ingin negaskan, nggak sama tuh
yang berilmu sama yang tak berilmu. Nah, tentu kalau yang berilmu, yang nggak maksa dia berjamaah. Ketika syaratnya itu memang nggak terpenuhi, ya dah masing-masing. Nah, Shollu furoda, sholatlah mereka dengan keadaan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Karena yang manapun di antara mereka jadi imam, nggak sah jadi imamnya. Nah, jadi jangan maksa kalau memang nggak bisa, nggak mencukupi syaratnya. Wa tasihhu qudwatu mutawaddiin bi mutayammimin. Sah mengikut orang yang berwudu dengan orang yang bertayamum. Tapi dengan syarat tadi, tayamumnya menggugurkan kewajibannya. Memang tempat itu tempat yang biasa nggak ada air. Nah, sembayanglah dengan tayamum. Ini kan gugur kewajibannya. Tadi udah jelaskan. Yang ini kebetulan dia ada stok airnya. Dia punya satu gini. Ah udahlah, aku pakai wudu aja lah. Pakai wudu. Nah, yang satu sembahyang pakai wudu, yang satu sembahyang pakai tayamum. Tapi ingat, ini tempat biasa memang nggak ada air. Dia yang jadi imam. Yang wudu ini boleh nggak ngikut dia? Boleh. Kenapa boleh? Ya orang dia sembahyang dia udah gugur kewajibannya. Yang ini dengan wudu apalagi? Oleh karena persyaratan untuk diikut itu sudah memenuhi, mengingat dia walaupun tayamum, dengan tayamum itu sembahyangnya gugur karena tempatnya memang biasa nggak ada air, ya boleh aja diikut, baik sesama mereka yang tayamum ataupun makmum yang berwudu sekalipun boleh ngikut dia, nggak masalah. Nah. Wa bimasihil khuf, sembahyang orang yang wudunya sempurna sampai basuh kaki, dengan sembahyang yang menyapu sepatu. Kan boleh ganti basuhan kaki, sepatunya nggak usah dicopot, sepatu itu aja disapu. Makanya ini namanya masihil khuf, mauza. Ada juga membahasakan begitu, sepatu. Umpama kalau kita di sini nggak ada jual sepatu yang seperti itu, dia sepatunya bukan untuk dicecahkan ke tanah, semacam kita kira-kira macam kaos kakinya gitulah, terbuat dari yang tahan, dibawa untuk jalan-jalan. Jangan yang dibawa jalan koyak. Nah, tentu misalnya yang terbuat dari kulit umpamanya, yang kalau dibawa jalan ke sana kemari tahan. Kemudian jangan yang tembus air. Kalau kaos kaki itu kan dari kain, tembus air nggak boleh. Makanya yang bisa tahan air, artinya airnya nggak tembus, kecuali kalaupun masuk dari celah-celah itunya, jahitannya atau dari selitingnya. Nah, paling itu ya, oleh itu dimaafkan. Karena kalau nggak pakai itu nggak bisa dimasuki kakinya. Nah, jadi itu dimaafkan. Jadi umpama itulah dia. Nanti kalau kita mau jalan ada tapak di bawahnya lagi. Nah, baru diikatkan dan sebagainya. Nah, untuk orang yang dalam keadaan musafir, boleh dia nggak usah dicopot itu sepatunya, cukup disapu aja sepatu, ganti dari siraman kaki. Nggak pala disiram kakinya, boleh selama 1 hari 1 malam, boleh kayak gitu, nggak dicopot-copot. Untuk siapa itu? Untuk yang tidak dalam kondisi musafir, perjalanan jauh. Tuh orang yang musafir boleh seperti itu selama 3 hari 3 malam. Karena orang yang musafir tentu lebih memudahkan kalau nggak dicopot-copot. Tapi syaratnya waktu pakai sepatu itu di kondisi kita suci dari hadas dan najis. Kakinya harus suci dari najis, kemudian kita suci dari hadas, baru pakai sepatu itu. Misalnya kita berwudu, nah, siap wudu semua, udah suci dari hadas,
pakai sepatu itu. Ketika mau sholat zuhur, tiba-tiba wudhunya batal, buang angin. Oh, berarti kan wajib wudhu lagi. Nah, ketika kita mau wudhu sholat zuhur, basuh muka, tangan semuanya udah selesai, tinggal kaki, nggak wajib kita buka sepatu, nggak usah. Cukup sebelah atasnya aja disapu, gitu aja. Sikit aja, umpamanya sepatu, sikit aja. Ambil basahi tangan, udah. Macam nyapu kepala itu aja, sudah. Kanan kiri, udah. Habis itu sholat, boleh. Tapi waktu masukkan kaki itu dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nah, ketika mau wudhu berikutnya nggak pala dicopot. Kecuali kalau mau mandi wajib. Nah, kalau mau mandi wajib, wajib copot lah. Dia bukan pengganti siraman kaki untuk mandi wajib, tapi ganti dari siraman kaki untuk wudhu. Makanya ketika datang yang mewajibkan mandi, mau mandi ya copot semua, harus basah itu. Nah, oke. Berapa lama bisa macam gini dia? 1 hari 1 malam kalau dia orang mukim. Umpama imamnya orang mukim atau orang musafir boleh 3 hari 3 malam malah seperti itu. Dia wudhu, sapu aja. Nah, kita berwudhu sempurna. Kaki semua dibasah, kita nggak pakai sepatu. Dia pakai sepatu, sapu aja sepatunya. Kita nggak pakai sepatu, ya wajib disiram semuanya. Oke, boleh nggak kita ikut dia? Boleh. Kenapa? Karena sembahyang dia gugur itu dengan wudhu begitu. Ada kebolehan syarat. Yang macam begitu tidak disyaratkan kayak tayamum, nggak, karena nggak ada air, nggak ada. Mau ada air nggak ada air, boleh sapu. Nah, makanya boleh kita berjamaah dengan dia, mengingat karena dia sembahyangnya tidak wajib diqodho, sah kita ikut dia walaupun kita wudhunya sempurna, kaki dibasuh. Oke. Qudwatul qaim bil qaid, sah orang mengikut orang yang sembahyang berdiri dengan yang sembahyang duduk. Nah, imamnya kebetulan uzur, nggak bisa berdiri, duduk bayangnya. Nah, kita bisa berdiri normal, kita nggak ada uzur. Boleh nggak kita berjemaah sama dia? Selama syarat sah jadi imam itu mencukupi pada dia, ya sah. Malah kalau kita yang bisa berdiri, dia yang duduk, kita jadi imam dia, kita malah nggak sah umpamanya, karena kita nggak mencukupi syarat sah jadi imam. Nah, kita nggak fasih, bacaannya hancur. Dia bagus, cuman dia duduk, nggak bisa berdiri, uzur. Ya udahlah, bapak lah yang imam. Aduh, aku pakai kursi roda nih, nggak bisa aku berdiri. Sementara kamu kan bisa berdiri. Iya, tapi kalau saya yang jadi imam, bacaan saya hancur. Bacaan bapak bagus. Nah, gimana itu? Berjemaah boleh nggak? Boleh. Yang duduk di kursi itulah yang jadi imam, sementara kita yang berdiri jadi makmum, karena kita nggak mencukupi syarat untuk sah imam, dia mencukupi, ya udah nggak apa-apa. Ya, tapi dia duduk. Duduk dia itu tidak menggugurkan sah untuk dijadikan imam, karena duduk itu uzur. Beda orang yang mampu berdiri, sholat fardunya duduk, males. Nah, kalau itu nggak sah lah kita berjemaah sama dia. Tapi bacaannya fasih, ya bacaannya fasih, tapi kurang rukun sembahyang dia. Menurut keyakinan kita sembahyang dia nggak sah. Kenapa nggak sah? Wong bisa berdiri kok duduk. Sementara sembahyangnya sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang sunat nggak apa-apa. Berdiri pada sembahyang sunat itu tidak rukun. Nah, itu sunat aja. Umpama Pak Saidillah sembahyang taraweh, sekali berdiri, sekali duduk, sekali berdiri, sekali duduk, misalnya. Boleh nggak? Boleh. Walaupun Pak Saidi kan sanggup berdiri, tapi ala udahlah duduk aja lah. Boleh. Sembahyang sunat boleh. Cuman bagi yang tidak uzur, sembahyang sunat bagi yang nggak uzur berdiri, lalu dia sembahyangnya duduk, sah sembahyang sunatnya, tapi pahalanya kena diskon 50%. Ya iyalah, kan berarti malas itu. Mau sanggup berdiri duduk, kan berarti malas. Kena diskon pahalanya 50%. Harus dapat konten, dapat pahala 100, limpul dapat dia. Karena ada unsur malesnya, sanggup kan? Nah, tapi kalau sholat fardu sanggup berdiri, duduk,
itu bukan sah dapat diskon pahala 50%, enggak. Malah sembahyangnya enggak sah. Karena sholat fardu berdiri itu menjadi rukun. Nah, berdirinya rukun pada sholat fardu. Jadi kalau imamnya sanggup berdiri tapi dia duduk, ya kita enggak sah ikut dia. Yang bikin enggak sah itu karena dia sanggup berdiri. Nah, enggak sah sembahyang dia. Kalau enggak sah, masa orang sembahyang enggak sah awak ikut? Nah, itu kan enggak sah pula kita ikut sembahyang yang enggak sah. Nah, Tadi saya katakan banyak pam bisa sampai 3 hari. Kita harus sholat tayamum tidak karena menghormati waktu. Jadi 3 hari berarti 15 waktu kita tayamum. Itu niat sholatnya itu mengqada atau karena udah lewat waktu yang qada lah. mengqada ya? Ada lewat waktu. Umpama sangka kita memang nggak sanggup berdiri nih bapak nih, saya pernah gitu, bayanglah setempat bapak ini duduk aja, oh berarti bapak ini nggak bisa nih berdiri, cuman disuruhnya saya yang jadi imam. Oh, saya siap, waktu salam-salaman berdiri dia jalan, berdiri bisa berarti bapak ini berdiri, lah kok duduk di kursi roda. Ya udah. Umpama kita kan nggak tahu, karena kita kan pendatang, kita nggak tahu siapa dia. Cuman dia duduk, sangka baik kita, ya dia itu memang nggak bisa berdiri. Dia pula, dia yang jadi imam, gerakannya jalan. Dah, karena memang yang lain pun diem aja kan, awak pun ya udahlah, masa persoalkan. Mungkin memang nggak bisa berdiri, tapi kenapa kok dia? Mungkin dia yang fasih, yang lain enggak. Begitu aja lah sangka baik kita. Bayang. Kita pun ikut dia. Begitu siap sembahyang, ya itu tadi jalan-jalan, salam-salam, bisa. Kira-kira gimana sembahyang kita itu? Sah nggak? Ya nggak sah. Kenapa nggak sah? Ngikut sembahyang yang nggak sah, ya nggak sah. Kenapa kok nggak sah dia? Karena dia sanggup berdiri, tapi sembahyangnya duduk. Jangan pakai ini tadi. Nah, makanya baca kitab ini pun yang paham. Wa tasihhu qudwatul qaimi bil qaidi. Sah mengikut sembahyang yang berdiri dengan imam yang sembahyang duduk. Nah, kita tengok sembahyang duduk imam itu karena memang nggak mampu atau karena malas. Ya kalau karena malas ya nggak sah kita ikut dia. Tapi di situ nggak ada kalimat malas. Oh, kalau mau tahu ini baca kitab sebelumnya di bab rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? 13. Sudah lewat kan? Salah satu rukun sembahyang itu berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Di situ bacanya. Di sini kenapa nggak dibilang? Dianggap udah tahu kita karena udah sebelumnya udah dibahas, jadi nggak perlu lagi dibahas, udah paham aja gitu. Nah, bagi orang yang nggak ngerti, nggak ngikuti kajian rukun-rukun sembahyang lalu, dia baca gini aja, ya kacau lah. Nah, makanya disinilah wawasan pengetahuan itu ya harus luas. Nah, kalau enggak salah jelasin bahaya ini. Jadi sah mengikut orang yang sembahyang berdiri. Berarti makmumnya berdiri, imamnya duduk, sah. Tapi kan dengan catatan kalau sembahyang imam itu sah. Emang sembahyang imam kalau duduk sah apa enggak? Ya tergantung. Ini sholatnya apa? Fardu. Fardu. Dia mampu enggak berdiri? Mampu. Ya kalau mampu berarti sholat dia enggak sah. Mengikut imam yang sembahyang enggak sah, ya makmumnya enggak sah. Nah, ke situ dia larinya. Oh, ini tentu yang dimaksud sah di sini dengan catatan imam yang sholatnya duduk karena nggak mampu pada sholat fardu. Nah, jadi cerdas kita, begitu kita memahami kitab itu. Walaupun nggak ditulis di situ, tapi kita wawasan kita luas. Jadi memahaminya jadi nggak salah. Nah, iya. Oh goyang. Sanksi takut tersungkur.
Oh iya. Yang nggak tahan lama-lama. Kalau sebentar bisa. Ya, sebentar tuh wajib dia berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan di luar batas kemampuan. Artinya kalau masih mampu, yaitu dibebankan. Yang nggak dibebankan kalau nggak mampu, maka selama masih dia mampu berdiri, berdiri. Walaupun misalnya baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tapi kursi dia siapkan. Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Waduh, bisa bahaya ini. Udah duduk. Stop. Baca Fatihah lanjutin. Nah, seperti itu. Jadi sambil duduk tuh baca terus. Maliki yaumiddin. Duduk ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana yang bisa berdiri, mana yang nggak bisa duduk. Tapi udah disiapkan, dikondisikan. Kursinya udah dikondisikan. Nah, jangan lagi nyari-nyari kursi lagi sembahyang, cuman itu. Nah. Rakaat pertama dia bisa berdiri. Ini waktu apa? Subuh. Jumat. Ya. Ada imam yang apa juga anu layar kan. Itu yang rakaat kedua itu 30 ayat. Kemudian dia tak berdiri duduk. Boleh begitu? Boleh. Mana yang tak mampu datang maaf. Selama masih mampu wajib dibikin. Ada saya dulu ngaji sama bareng sama bapak ini. Ngajinya sama, tapi usia kami beda. Dia usia udah bapak-bapak, saya masih remaja. Belakangan saya udah khutbah-khutbah, termasuk khutbah khotib di masjid bapak ini, dia udah uzur. Nah, jadi pas pulang saya salami, kabari Pak, orang Jawa. Inilah Pak Ustadz, aku ini punya penyakit sesak napas. Aku kalau sembahyang paling bisa rakaat pertama berdiri, begitu rakaat kedua nggak sanggup aku. Napasku mau putus rasanya kalau aku paksakan berdiri. Jadi ya sembahyangnya duduk, rakaat kedua, ketiga, keempat duduk, pertama aja berdiri. Ya udah nggak apa-apa, memang mampunya semua rakaat pertama. Nah, nggak boleh dia berinisiatif. Udahlah, adakan pula sembahyang ada yang berdiri, ada yang duduk. Udahlah duduk aja lah semuanya. Nggak boleh. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Dia nggak bisa 4 rakaat berdiri, bisanya cuma 1, yang 3 duduk. Jangan karena 3 duduk, 1 tanggung, udahlah duduk semua, nggak bisa. Yang 1 tetap wajib berdiri, yang 3 karena udah nggak mampu, ya udah duduk. Sama kayak misalnya kita dapat air cuma 1 aqua gitu, 1 aqua gelas. Ini kalau untuk wudhu, umpamanya nggak cukup ini sampai ke kaki, air lain nggak ada. Kayak mana ini? Udahlah tanggung, wudhu pun paling muka sama tangan, kepala kaki nggak cukup. Udahlah nggak usah pakai lah. Aku tayamum aja. Nggak sah tayamumnya. Nggak sah tayamumnya. Ya udah pakai seberapa bisanya. Oh cuman bisa muka, sisa. Oh cuman bisa tangan. Itu pun yang kanan aja, kiri udah habis. Nah atas macam mana? Karena udah nggak ada air lagi, barulah sempurnakan dengan tayamum. Jadi air ini jangan disia-siakan, diabaikan. Karena sholat selama masih tayamum tidak dibolehkan selama masih ada air. Walaupun sedikit pakai. Kecuali kalau air ini butuh untuk minum. Nggak ada nanti minum bahaya. Karena air ini dibutuhkan untuk minum, dianggap ada air seperti tidak ada air. Ya udah langsung aja tayamum. Karena kita butuhkan untuk minum. Makanya kalau kita pada mendarurat, ini bukan untuk mengerjakan sholat. Kita bisa buang air sejak pakai batu. Itu cerita ini 30 tahun yang lalu. Kata batu itu mesti basah itu ada maaf. Satu 7 batu. Tapi mesti basah batu. Nggak bisa. Syaratnya istinja pakai batu, batunya harus kering. Kalau basuhnya basah, ya, batunya kering. Cuman kita akan
tadi itu juga yang batu 7 itu kena basah terus, nggak stop dia. Padahal cerita ini 30 tahun yang lalu, nggak uzur saya gitu. Belum paham saya maksud Pak Saidi. Ini ada batu 7. Nah, Saya setelah selesai semuanya kecil, nggak batu. iya. Ada 1, 2, ambilan ini sampai 7 lagi. Tapi yang terakhir pun batunya seakan-akan masih mengalir najis itu. Oh, yang jadi ukuran bukan batunya Pak Saidi. Tempat keluar najisnya itu udah bersih apa enggak? Ah, bukan batunya. Kita sholat, sah. Udah bersih enggak? Oh belum, ambil lagi. Minimal 3 batu. 3 batu. Kalau 3 batu udah bersih, ya udah. Enggak usah ditambahi. Tapi kalau 4 bersih, sunat ditambah 1 supaya ganjil. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya bukan, batunya masih basah aja. Yuk batunya basah aja. Karena di sininya masih basah aja, ya berarti belum sah, belum bersih. Ya udah sholatin lagi. Udah 7 masih juga belum bersih, ya wajib tambah sampai 8 sampai 9. Nah, gitu itu berapa bersihnya lah. Nah, tapi ya jangan sampai sompel lah. Ya. Baik. Ini supaya jangan stres. Ya. Wa qudwatus sahih bisalis. Sah sembahyang orang yang sehat kayak kita mengikut imam yang dia tes terus, dol kerannya. Sembahyang orang yang tes itu sah apa enggak? Sah. Gugur enggak kewajiban dia? Gugur. Ya boleh kita ikut. Perkara ya Abdul yang sehat, itu lain. Ya kan bukan cerita Abdul nih, cerita sah. Kalau Abdul, mana lebih Abdul, sembahyang orang berdiri apa sembahyang orang duduk yang jadi imam? Yang berdirilah Abdul dari yang duduk. Nah, itu kan cerita Abdul. Kita nggak cerita Abdul. Ini cerita sah apa enggak. Makanya ini kan judul pembahasan kita syurutus sihatil qudwah. Syarat sahnya mengikut. Nah, kan ini cerita syarat, bukan cerita Abdul. Nah, kalau cerita Abdul, lebih Abdul lah sembahyang orang yang pakai wudhu daripada pakai tayamum. Nah, itu kan ini cerita Abdul. Nah, ini enggak cerita Abdul. Kita membahas sah apa enggak? Sah apa-apa. Jadi kita yang sehat, yang enggak tes, ngikut imam yang tes. Kita bilang lah tesnya itu ya 2 menit atau 1 menit sekali tes. Itu di luar batas kemampuan nahannya. Nah, udah dol dia kan. Yang penting ketika dia toharoh, syarat-syarat toharoh dia itu tercukupi. Untuk yang kena penyakit seperti itu, syarat dia berwudu setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum sah dia wudunya. Kayak tayamum juga, syaratnya itu harus setelah masuk waktu baru tayamum. Kalau belum enggak. Kenapa? Karena ini toharoh darurat. Toharoh dalam kondisi darurat. Baru ada kata darurat kalau memang kewajiban itu sudah datang. Mana ada wudhu darurat buat dia jam 12 untuk sholat zuhur 12:30 umpamanya. Kenapa nggak dibilang itu wudhu darurat? Orang belum wajib sholat zuhur kok. Dari mana datang daruratnya? Wudhu belum wajib. Karena wudhu wajib, manakala kita mau sholat. Sebelum kita mau sholat ya wudhu belum wajib. Sholatnya nggak wajib, belum wajib, ya wudhunya otomatis belum wajib. Berarti wudhu di situ belum dikatakan wudhu darurat. Kalau udah waktu masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ada masa zuhur. Kewajiban sudah datang. Sholat tanpa wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Harus berwudhu. Iya, disitulah datang darurat wudhunya itu. Kenapa dibilang darurat?
Ini netes terus. Sogiannya kalau kencing keluar sesuatu dari kubul dan dubur, batal nggak wudhunya? Batal. Tapi kalau ini bukan batal, ya nggak bisa sembahyang dia. Orang memang udah uzur. Nah, itulah daruratnya. Ya udah, yang penting masuk waktu, istinja dia dulu, kemudian ya dibungkuslah pakai pempes supaya jangan berselemak kemana-mana. Habis itu langsung dia wudhu. Ini wajib mualat nih. Nah, wajib segera, tak boleh ditunda-tunda. Kemudian siap wudhu. Andai waktu wudhu tuh terasa netes, tes, nggak apa-apa, aman itu, terusin aja. Karena kalau itu dihukum batal, nanti ulang lagi, tes lagi, batal, ulang lagi, tes lagi, kapan sembayangnya? Wudhunya nggak siap-siap. Itu dimaafkan, tuh nggak apa-apa. Terus siap wudhu, jangan lagi dia melakukan aktivitas yang tak ada hubungannya dengan sholat. Nah, umpamanya ada telepon, abaikan aja telepon itu, berdering lah, nanti siap sembahyang baru kuangkat. Nah, ada tamu, assalamualaikum, agak sombong lawak sedikit, jangan layan itu tamu, suruh aja anak sambil jalan, tengok dulu ada tamu, mak mau sholat, nah, ayah mau sholat misalnya, abaikan itu tamu itu. Dah, sholatlah kita, Allahu Akbar. Datang istrinya, suamiku lagi di rumah sholat, aku ikutlah, Allah. Boleh nggak istrinya ikut dia? Boleh, karena sembahyang dia sama nggak? Sah. Wajib diqodho nggak? Enggak. Kalau gitu udah gugur kewajiban. Istri ikut boleh, walaupun istrinya sehat, nggak macam suaminya, boleh, nggak masalah. Kalau fardu Jumat, ya udah, begitu masuk waktu dia wudu. Bisa sembahyang Jumat sendirian? Nggak bisa kan? Pasti berjamaah. Bisa berjamaah, bisa sholat Jumat tanpa khutbah? Nggak bisa, harus ada khutbah. Ya udah, sementara kita dengarkan khutbah ini, masih rangkaian Jumat nggak nih khutbahnya? Masih. Tes nggak apa-apa. 10 kali tes waktu dengarkan khutbah nggak apa-apa. Toh masih rangkaian. Nah, sampailah kita sholat Jumatnya, nggak apa-apa. Supaya jangan berselema aja. Nanti tembus kena ke masjid pula kan. Diikat biar nggak keluar tes. Berarti itu belum parah, masih gejala. Kalau yang udah parah diikat pun tetap juga dia itu. Ya kalau masih gejala. Ya kalau bisa nggak apa-apa. Iya. Sekira-kira bisa nggak keluar dengan itu boleh, tapi dengan catatan jangan sampai memudorotkan. Kalau sampai mudorot diikat-ikat jadi mudorot dia, ya itu nggak usah lah, karena nggak sampai memudorotkan gitu untuk boleh, supaya jangan keluar. Baiklah, segini dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.